Ini topik-topik utama yang patut disoroti kalau kita membahas perbedaan antara madzhab Salafi dan madzhab Asy'ari. Ya. Kita lihat secara ringkas juga tokoh-tokoh Asy'ariyah yang cukup berpengaruh. Kalau sebelum Asy'ariyah tadi proto itu artinya generasi yang mendahului. Ya, itu pemikirannya dari tokoh-tokoh semisal ini, Ibnu Kullab, Imam Al-Harith Al-Muhasibi, kemudian Abu Ali Al-Qalanisi. Ini satu angkatan atau lebih tua sedikit dari Imam Al-Asy'ari. Kemudian tokoh di dalam madzhab Asy'ariyah itu yang menjadi rujukan utama, ya, yang di situ kita ketahui isi dari madzhab Asy'ari. Nah, terutama ini Al-Asy'ari, kemudian Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Thayyib Al-Baqillani. Ya. Ini salah satu tokoh Asy'ariyah terbaik sepanjang zaman. Kemudian Ibnu Furaq, ya, Abu Bakar Ibnu Furaq dari wilayah timur, masih kalangan mutaqaddimin, ya. Lalu kemudian Abdul Qadir Al-Baghdadi, ya, kurang punya pengaruh merata ke perjalanan madhab, tapi punya kitab-kitab yang cukup lengkap mengenai akidah. Lalu Al-Juwaini di sini yang junior, ya, yaitu Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Punya kitab Al-Irsyad, punya kitab Asy-Syamil. Dan inilah salah satu rujukan utama dalam madzhab Asy'ariyah sepanjang sejarah, khususnya kitab Al-Irsyad. Lalu belakangan beliau juga punya kitab Ar-Risalah An-Nizamiyah, yang ternyata punya beberapa perubahan pemikiran, khususnya dalam dua masalah. Masalah boleh tidaknya mentakwil ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah. Kalau di Al-Irsyad dan Asy-Syamil beliau menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan. Kalau di Risalah Nizamiyah ini mengharamkan. Lalu kemudian punya rujuk, artinya berubah pemikirannya dalam masalah takdir, dan menyerukan tidak usah kita taklid, ya, mudahnya itu tidak usah kita taklid dengan pimpinan madhab kita Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, tapi harus berani memberikan koreksi dalam persoalan tentang takdir Allah. Apakah hamba itu adalah pelaku dari perbuatannya atau bukan? Apakah kemampuan hamba dalam berbuat itu punya pengaruh atau tidak? Ada kesan langsung atau tak? Nah, ini di situ beliau terang-terangan berbeda dengan Asy'ariyah dalam masalah takdir. Padahal ini salah satu masalah yang khas sekali dalam mazhab Al-Asy'ari, ya, masalah teori kasab Al-Asy'ari. Kemudian Al-Ansari, ya. Al-Ansari ini muridnya Al-Juwaini, ya, dan juga yang mensyarah kitab Al-Irsyad, ya. Kemudian Al-Ghazali juga salah satu murid Al-Juwaini, tapi lebih punya independensi. Beliau punya beberapa kitab akidah yang khas Asy'ariyah, ya, satu kitab matan ringkas yang dimasukkan dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian punya juga Al-Iqtisad fil I'tiqad. Lalu belakangan beliau juga menulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam, ingin menjauhkan ilmu kalam yang sudah diperjuangkan tadi dari kalangan awam. Artinya cukup dia diibaratkan obat yang kalau diberikan kepada orang sehat justru akan membuatnya sakit. Obat ini hanya diberikan kepada orang yang sakit, itu pun diberikan dalam kadar yang singkat. Dan Al-Ghazali ini salah satu tokoh pertama dalam madzhab Asy'ari yang secara rinci mengkonsepkan metode tafwid dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sudah disinggung oleh gurunya Al-Juwaini dalam Risalah Nizamiyah, tapi kemudian rincinya secara tegas dilakukan oleh Al-Ghazali dalam Iljamul Awam. Lalu Asy-Syahrastani Abul Fath, ini murid dari Al-Ansari, Abul Qasim Al-Ansari, yang merupakan muridnya Al-Juwaini. Punya beberapa karya yang lebih independen, ya. Beliau punya karya Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Lalu punya buku juga yang membantah kalangan falasifah. Lalu kemudian punya buku Al-Milal wan Nihal yang menjelaskan aneka banyak sekte, terlepas dari tingkat keakuratannya ketika menyampaikan pandangan para sekte. Tapi ini salah satu tokoh yang punya pengaruh besar. Dan salah satu pemikiran Asy-Syahrastani yang bagus di dalam madzhab Asy'ariyah adalah pemikiran beliau bahwa seorang manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala itu
tidak harus melalui dalil. Tapi sudah cukup dengan fitrah, dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tertuntut harus melakukan nazar atau analisa untuk sampai pada kesimpulan baru kemudian beriman. Nah, ini sesuatu yang unik dalam mazhab Asy'ariyah, karena umumnya kalangan Asy'ariyah mengatakan bahwa pengetahuan terhadap Allah itu tidak badihi, tidak otomatis, tidak fitri, tapi harus dihasilkan dengan usaha berupa nazar atau analisis. Kalau tidak ada analisis, berarti dia hanya taklid akidahnya. Lalu nanti kita sebut di bagian akhir ya, As-Sanusi ini termasuk tokoh yang menganggap bahwa beriman karena taklid itu tidak sah. Kalau orang beriman, imannya tidak sah, berarti apa status dia? Kafir. Ya. Oleh karena itu As-Sanusi menulis banyak buku untuk mengajari umat Islam menurut versi dia agar mengenal akidah berdasarkan dalil, supaya imannya sah, supaya mereka tidak masuk neraka. Maka punya buku Al-Kubra ya, Al-Aqidah Al-Kubra, ini julukannya. Tidak cukup diringkas menjadi Al-Wusta, kemudian menjadi As-Sughra, kemudian menjadi Sughra. Kemudian juga ada Aqidatun Nisa wal Wildan, akidah untuk kalangan ibu-ibu dan anak-anak kecil yang mudah dipahami oleh kalangan awam. Untuk apa? Karena semangat jangan sampai mereka tahu akidah hanya taklid, bukan berdasarkan dalil. Karena anggapan bahwa kalau hanya berdasarkan taklid atau tidak berdasarkan dalil, akidahnya tidak sah, imannya tidak sah, dan konsekuensinya sangat berat. Padahal akidah ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fitrah manusia sudah mengenal Allah dan seterusnya. Kalau orang sudah tahu dan yakin, lalu keyakinan dan pengetahuan itu sudah sesuai dengan kenyataan, maka tidak perlu dituntut untuk berdalil, apalagi dituntut untuk menganalisis, apalagi dituntut untuk ragu terlebih dahulu supaya mencari dalil. Kita semua misalnya tahu bahwa kita ini ada, ya, kita tahu bahwa kita ini ada tanpa dalil, karena ini sudah kita rasakan langsung. Dan yang diperlukan dalil itu adalah sesuatu yang memang belum diketahui secara meyakinkan. Kita ada juga Ibnul Arabi, murid dari Al-Ghazali. Beliau salah satu ulama di kalangan timur, di kalangan barat ya, dari wilayah Maroko dan sekitarnya. Ada Abu Abdullah Ar-Razi, salah satu tokoh konseptor besar dalam mazhab Asy'ariyah, yang bersikap kritis, tidak hanya menerima begitu saja ajaran dari mutaqaddimin, ajaran dari Al-Juwaini, tapi mengkritisi argumentasi mereka satu demi satu. Yang kadang-kadang keterlaluan kritisnya sampai sesuatu yang sudah meyakinkan pun beliau ragukan. Al-Amidi juga mirip. Abul Hasan Al-Amidi ini salah satu tokoh pemikir Asy'ariyah yang sangat kritis. Kalau kita baca beberapa buku beliau, apa yang ditulis atau disampaikan oleh Al-Asy'ari, disampaikan oleh Al-Juwaini, semuanya rata-rata beliau kritisi. Lalu kadang-kadang tidak ada lagi yang diterima, sehingga beliau mengajukan argumentasi baru. Argumentasi baru itu belum tentu lebih kuat daripada yang sebelumnya. Nah, ini persoalannya. Karena itu Al-Amidi dikenal sebagai tokoh yang sering tawakuf, sering abstain, tidak punya sikap tegas. Jadi ternyata kadang-kadang seseorang ketika mendalami kalam, dan bukan kadang-kadang ya, sering dia menemukan argumentasi pihak yang ini dengan yang ini berbenturan, sehingga sulit bagi dia mengambil keputusan. Biasanya dua-duanya memang keliru, yang benar adalah pilihan yang ketiga. Lalu Al-Baydawi ya, ini masih satu haluan dengan Ar-Razi. Kemudian Al-Iji ya, punya kitab terkenal Al-Mawaqif, yang kemudian ketika disyarah dia menjadi kitab, salah satu kitab induk kalangan belakangan mazhab Asy'ari, tapi tidak memiliki banyak penambahan opini baru selain yang sudah disampaikan oleh kalangan mutaqaddimin, kalangan yang sudah terpengaruh Mu'tazilah, dan kalangan yang sudah terpengaruh falasifah. Nah, saja Al-Iji dikenal punya keunikan dalam mazhab Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa kalamullah itu
ada hurufnya. Kalamullah yang sifat Allah itu ada hurufnya. Ini sesuatu yang unik dalam madzhab Asy'ari. Bahkan beliau berusaha menisbatkan itu kepada Abul Hasan al-Asy'ari sendiri sebagai salah satu qaul dari dua qaulnya. As-Sanusi yang tadi sudah kita bahas ya. Ada yang membacanya As-Sinnausi. Kemudian Al-Bajuri ini salah seorang tokoh belakangan ya, salah seorang syekh dari Al-Jami' Al-Azhar atau masjid atau Universitas Al-Azhar. Beliau antara lain mensyarah beberapa kitab akidah termasuk kitabnya As-Sanusi ya, dan punya beberapa perbedaan dengannya. Oleh karena itu kalau kita ingin melihat bagian akhirnya perjalanan madzhab Asy'ari, kita antara lain bisa mengambil karya-karya dari dua tokoh ini, As-Sanusi dan Al-Bajuri rahimahullah. Nah, sekarang yang terakhir. Sebelum itu kita tampilkan beberapa contoh referensi. Ini Al-Luma' karya Abul Hasan al-Asy'ari, salah satu kitab yang awal beliau tulis ketika keluar dari Mu'tazilah. Ini Al-Luma' As-Saghir, ada lagi Al-Luma' Al-Kabir. Al-Luma' ini juga sudah disyarah oleh Al-Baqillani. Ya, di situ masih jelas kentara konsep kasabnya, kemudian jelas kentara konsep fi'il dengan fa'il dan seterusnya. Al-Ibanah an Usulid Diyanah juga kitabnya Al-Asy'ari. Al-Insaf karya Al-Baqillani, Al-Irsyad karya Al-Juwaini. Ya, Al-Iqtisad fil I'tiqad ini karya Al-Ghazali. Nihayatul Iqdam Asy-Syahrastani, murid dari muridnya Al-Juwaini. Kitabul Arba'in fi Usuluddin ini karya Ar-Razi. Afkarul Afkar ini salah satu karya besar punya Abul Hasan Al-Amidi. Aqidatu Ahli Tauhid ini As-Sanusiyah Al-Kubra ya. Kemudian Hasyiyah ala Jauharatit Tauhid, sebuah penjelasan terhadap sebuah nazam dalam tauhid karya Al-Bajuri, yang semuanya ini seandainya cukup orang membahas ini, insya Allah secara umum sudah tergambar bagaimana madzhab Al-Asy'ari. Waktu habis, Ustaz? Ya, insya Allah kita boleh mulakan dengan sesi soal jawab. Oke, sambil kita buka sesi soal jawab, saya akan buka slide terakhir. Ini topik-topik utama yang patut disoroti kalau kita membahas perbedaan antara madzhab Salafi dan madzhab Asy'ari. Ya, masing-masing topik ini butuh daurah sendiri atau perlu kuliah 4 tahun mungkin. Ya, tapi nanti bisa kita sampaikan ringkasannya di akhir pembahasan. Silakan, Ustaz.